Ya, jadi kemarin ada yang nanya ya, itu benihnya beli dari mana? Ini saya nggak beli benih ya, jadi saya ngambil dari tomat dapur. Jadi tomat yang beli di warung sayur ya, tomat cherry itu saya beli, kemudian ya simpan di dapur ya seperti biasa diolah. Nah ada sisa tuh, ada sisa. Saya ambil bijinya, saya bersihkan, terus diangin-angin ya sampai ya agak kering lah gitu, tapi nggak, sebenarnya nggak diangin-angin pun nggak masalah ya, nggak masalah nggak diangin-angin pun. Misalnya diambil bijinya dalam keadaan basah dan belendir itu bisa langsung disemai sebenarnya gitu. Cuman resikonya media tanamnya harus bebas dari patogen. Jadi kalau misalkan takut kena patogen, takut busuk atau dimakan semut atau cacing biasanya ya, jadi mendingan dikeringkan atau diangin-anginkan. Cuman kalau sekiranya media tanamnya aman, ya udah, dalam keadaan masih basah belendir dari tomat itu, dari daging tomat, bisa langsung disemai. Dan eh, kemarin juga ada yang nanya, nanam juga dari biji tapi apa namanya, tumbuh tapi nggak sampai berbunga atau berbuah. Ada triknya macam-macam. Kalau mau cari organik bisa pakai kulit pisang ya, kulit pisang eh, apa namanya, difermentasi ya. Biasanya kalau saya itu pakai kulit pisang yang direndam pakai air cucian beras, dicampur air gula merah dikit, atau pakai molase atau pakai E4 juga bisa. Itu nanti dibiarkan selama 1 bulan, baru nanti kita pakai takaran 1:10 atau 2:10 gitu ya, dicampur air maksudnya, diaduk, itu bisa disiramkan, itu bisa membantu. Atau kalau misalkan nggak mau ribet, boleh kulit pisang yang masih seger, jangan kulit pisang yang udah busuk ya, kulit pisang yang masih seger itu dipotong-potong, dicacah, eh, campurkan ke media tanam, baru nanti pindah tanam tomatnya, itu juga bisa. Atau ditaburin di atasnya, nanti tanahnya diaduk-aduk gitu ya di pinggir-pinggirnya, itu juga bisa. Itu bisa membantu proses pembungaan dan juga pembuahan. Kalau untuk kimia gimana? Kalau organik malas ngolahnya, udah pakai kimia aja ya boleh. Cuma tetap takarannya jangan berlebihan ya, karena ini juga kimia. Kalau kimia lebih simpel. Kimia itu untuk proses pembungaan dan pembuahan atau fase generatif, teman-teman bisa pakai NPK. Contohnya seperti ini. Nah ini ya, teman-teman bisa pakai NPK atau ditambah sama kalsium juga boleh. Ini saya pakai kalsium nitrat. Dan untuk semprotnya di sini saya pakai Gandasil B tuh. Kok pakai B? Kenapa nggak pakai yang D? Ya kalau yang D itu fase vegetatif ya. Nah, fase vegetatif, fase pertumbuhan. Kalau untuk fase pembungaan atau pembuahan atau fase generatif, pakainya yang Gandasil B. Ini untuk semprot. Untuk penyakit akar atau jamur daun, jamur akar, saya biasa pakai bahan aktif mankoseb. Ini disemprot ya. Kalau untuk kocornya cukup NPK aja, bisa dibantu sama kalsium. Nah untuk eh, kalsium yang organik, teman-teman juga bisa pakai. Kalau yang cara gampangnya ya itu cangkang telur. Cangkang telur dikeringin ya, dijemur dulu, dikeringin, di situ ditumbuk sampai halus ya, sampai halus, sampai jadi tepung tuh. Nah kalau udah jadi tepung, nah, baru bisa nanti ditaburkan di media tanam atau campur air, langsung disiram juga boleh begitu. Nah ini hasilnya, buahnya banyak, nyelip-nyelip ya. Ini sengaja nggak saya tanam di sana, nggak saya simpan di depan. Ini kan saya posisi di lantai 3, sengaja nggak disimpan di depan karena ini cabai rawit lagi banyak hama. Karena saya full organik ya, cabai rawit tuh. Di cabai rawitnya lagi kena hama, daunnya saya pangkas. Masih buahan itu. Masih buahan, cuma saya pangkas karena daunnya diserang hama ya. Jadi terpaksa tomatnya saya tanam di sini. Ini juga pakai ember kecil, ember semen. Jadi media tanamnya kecil ya.
ember semen biasa yang kecil, dan alhamdulillah buahnya banyak, tanamannya tinggi, dan ini masih terus muncul bunga. Begitu, alhamdulillah ya. Sampai sini tuh ada yang nyelip nih. Bahkan ada yang nyelip juga di sini nih. Nah, ini salah satu hama ya. Nah, ini teman-teman bisa kalau nemu hama kayak gini, hama-hama kayak gini, teman-teman bisa pakai air rendaman kulit bawang merah ya, sama sabun cuci piring sedikit aja gitu. Nanti campur air bersih, baru semprotkan gitu ya. Buahnya banyak tuh, dan bunganya masih terus bermunculan. Saya nggak tahu ini totalnya nanti panen berapa buah nih. Sampai ke dalam-dalam juga banyak banget nih, nyelip-nyelip di dalam. Dan ini saya ikat pakai tali rafia. Kenapa? Karena nanti ini kalau nggak diikat pohonnya ambruk sini. Jadi nutupin jalannya. Gitu. Jadi terpaksa harus saya ikat tuh ya. Soalnya ini pakai tajir tuh, bambunya nggak kuat, ya udah saya ikat aja di tembok, tempelin di tembok, ikat pakai rafia. Begitu tripsnya, semoga membantu ya. Selamat mencoba.